Wah, saya waktu masuk kembali ke dalam ruangan tadi, saya sudah pulang rumah ini. Aduh, memang kami sudah lewat satu masa yang sukar dan ya kita semua karena lewat COVID, lockdown. Sampai sekarang ini masih pakai masker. Walaupun di dalam beberapa lokasi sekarang tidak diharuskan, tetapi waktu kami terbang ke sini di pesawat harus pakai. Tapi anehnya keluar dari pesawat masuk ke dalam bandara tidak harus pakai. Jadi saya lihat wajah-wajah yang dari dulu dan saya merasa seperti 2 minggu lalu kami sudah di sini, seperti sudah waktu yang beberapa tahun yang sudah berlalu tiba-tiba sudah tidak ada lagi karena melihat wajah orang yang memang disayang-sayang dan untuk dapat membagikan sesuatu seperti malam ini saya bagikan, saya harap bahwa ini menjadi bahan pertimbangan untuk kalian, sebab kita sedang berada di dalam suatu gerakan waktu di mana banyak hal sedang berubah dalam pemerintahan, di dalam cara bangsa-bangsa menguasai rakyatnya. Memang lebih ke arah zaman antikristus. Kita melihat bahwa di dalam keputusan-keputusan berbagai pemerintahan yang akan membuat lebih mudah untuk seorang antikristus muncul. Di Australia sekarang sedang dibicarakan rencana dalam pemerintahan untuk membatasi gerak setiap rakyat, jarak mereka dapat pergi dari rumah. Dan seperti dibuat, ini sudah ada pena kan? Mana dia punya warna? Mungkin ada warna di sini, ya? Ada. Jadi, misalnya ini di dalam kota Melbourne, tapi saya punya rumah misalnya di sini, saya punya batas di mana saya boleh jalan di dalam lingkaran itu, dan orang yang tinggal di sini juga begitu, dan yang di sini juga begitu. Nah, dan kalau saya mau jalan dari sini ke sini, harus dapat surat jalan dari pemerintah, dari polisi, dan macam-macam. Nah, ini yang sedang di dalam perencanaan. Kenapa? Kalau kita harus membuat tindakan-tindakan demi menyelamatkan ibu bumi. Kasihan, bumi sakit. Dan kita harus menolong. Nah, di negara-negara seperti di Eropa, tapi contoh di Belanda, sekarang petani-petani yang mungkin tanam kentang, misalnya ini adalah tipenya tempat perkebunan. Sekarang pemerintah berkata, oke, sekarang 50% boleh. Tidak boleh tanam sebanyak yang dulu. Demi menyelamatkan bumi. Demi pemanasan global. Jadi, tapi mereka katakan, tapi kami, kalau 50% makanan berkurang, nanti orang mati kelaparan. Dan juga usaha kami tidak akan sanggup. Karena untuk biaya peralatan dan kita harus produksi sekian banyak. Nah, ini memang di dalam
dunia kita yang sekarang ini memang nggak ada. Ini bagus ini. Saya belum pernah, ini pertama kali saya lihat. Saya mau bawa ke Australia. Anda apa pernah lihat di Australia yang begini? Nah, ah? Indonesia lebih maju. Iya. Nah, jadi dampak dari semua perubahan yang sedang terjadi tentu mempunyai dampak pada gereja. Waktu COVID ada banyak gereja yang mengalami penurunan anggota. Banyak orang yang ya karena memang tidak bisa bersekutu bersama, ibadah di TV saja. Jadi habis sudah boleh kembali ke gereja, mereka tidak mau. Sudah lebih senang duduk di kursi malas minum kopi sementara nonton. Bahkan kalau tidak senang dengan pengkhotbah, ya pindah. Nah, memang ada gereja yang karena itu mereka mendapat ketambahan anggota, tetapi ada yang lain yang kehilangan anggota, dan memang hampir semua gereja ada kehilangan anggota juga. Jadi ini menjadi suatu tantangan untuk kita menghadapi masa depan, sebab kita bukan golongan gereja yang seperti banyak yang lain yang percaya akan terjadi pengangkatan atau rapture di muka zaman aniaya besar, zaman antikristus. Nah, saya berbincang-bincang dengan seorang kuat percaya. Orang-orang percaya akan diangkat, akan ada rapture sebelum antikristus muncul. Saya katakan, ya kalau kamu betul, saya juga turut di rapture. Walaupun saya percaya rapture di akhir zaman antikristus itu. Tapi kalau kamu betul, saya juga turut diangkat karena saya juga orang percaya. Tetapi kalau saya yang betul, kamu akan terkejut nanti. Kamu pikir sudah mau diangkat, antikristus sudah muncul, dan sudah mulai kumpul-kumpulkan orang untuk dipenggal kepalanya. Dan kamu tidak siap untuk menghadapi keadaan. Jadi saya berkata, kamu hanya 50-50. Dua-duanya saya aman. Saya aman karena saya sudah percaya dan untuk di akhir, dan saya sudah membuat perencanaan di dalam kehidupan sesuai dengan firman Tuhan tentang kita maju menuju kesempurnaan gereja. Karena gereja sempurna akan disingkirkan. Kamu tidak percaya penyingkiran, kamu akan harap rapture. Dan kamu hanya berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu seperti masuk ke dalam ruang tunggu di bandara. Nah, ruang tunggu itu disebut gereja. Jadi banyak orang asal datang di gereja, pasti akan di rapture. Tetapi mereka tidak menanggapi, menjalani yang merupakan visi di dalam hati Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pemanas bangku. Dia tidak memanggil kita untuk menjadi penonton. Dia memanggil kita untuk melaksanakan maksud abadi yang dia sudah rencanakan sejak semula. Tapi ada banyak orang tidak peduli. Itu maksud abadi itu apa? Yang penting saya sudah selamat. Saya dan Yesus. Haleluya. Jadi mereka masuk ke ruang tunggu di bandara yang disebut gereja. Dan mereka tinggal di dalam gereja menantikan
Yesus angkat mereka ke surga. Tetapi mereka tidak melakukan misinya Yesus. Mereka tidak melakukan amanat agung. Mereka tidak melakukan amanat rasuli. Mereka hanya mau mengisi waktu damai, senang, bersekutu, ikut ibadah, puji Tuhan. Tetapi kalau dipanggil untuk melakukan misi Kristus, pikul saya, jangan bikin terlalu berat buat saya. Cukup saya percaya. Tapi bukan itu yang Yesus kehendaki dan rencanakan. Jadi di dalam kita menghadapi apa yang menjadi kedua amanat yang Yesus berikan, amanat agung dan amanat rasuli, sebenarnya kita harus kembali kepada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di mana Tuhan menyatakan kehendaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi di sini kita melihat rencana Allah sesuai dengan amanat rasuli adalah untuk menjadi sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Lalu dilanjutkan di dalam ayat-ayat itu bahwa manusia diberi kuasa dan otoritas untuk berkembang biak, untuk berkuasa di atas bumi, untuk penuhi bumi. Nah, ini adalah sesuai dengan amanat agung untuk membawa kerajaan Allah di mana-mana. Seperti juga Yesus berkata dalam Matius 24:14, Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia, di setiap suku bangsa. Baru akan datang kesudahan. Jadi memang harus sudah selesaikan misinya Yesus. Baru selesai, dan juga di dalam Kisah 3 ayat 19 sampai 21, di mana dikatakan bahwa segala sesuatu yang sudah dinubuatkan harus sudah digenapi sebelum Yesus dapat kembali dari surga. Dikatakan Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi hal-hal ini memang harus menjadi bagian inti di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, supaya kita hidup sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Nah, karena perubahan dalam zaman, banyak yang dulu dianggap dasar yang diterima secara umum di dalam gereja. Sekarang kita melihat hal-hal yang sudah menjadi dasar dipertanyakan. Dan mungkin dipertanyakan karena orang melihat keadaan zaman sudah berubah, dan mungkin kedalaman di dalam belajar firman tidak cukup. Sampai kita hanya menggali sepintas saja. Nah, ini sebabnya pada saat ini saya mau bicarakan tentang dua pola kepemimpinan dalam Alkitab. Sebab ini akan menentukan apa kita menjadi umat yang berjalan sesuai dengan isi hatinya Tuhan, atau kita dibengkokkan ke arah-arah yang lain. Jadi kedua pola itu satu yang dilahirkan Allah sendiri, satu dilahirkan iblis. Nah, kalau dikatakan dilahirkan iblis,
Dan karena itu ada banyak gereja yang mengikuti pola itu. Orang keberatan, kamu bilang kami lahir dari iblis. Ya, memang para Farisi di zaman Yesus juga marah begitu. Karena Yesus berkata iblis adalah bapakmu. Aduh, memang Yesus sopan sekali. Yesus lemah lembut menyebut mereka sebagai kuburan yang sudah dicat putih, tetapi di dalamnya hanya penuh dengan tulang orang-orang mati. Nah, jadi konsep-konsep ini yang kita harus sadari, kalau kita di dalam adalah kita tidak mau supaya pola yang kita pakai dianggap pola abalaf. Kita mau dianggap ini pola firman Tuhan yang abalaf ikut. Jadi bukan abalaf yang memiliki pola itu. Tapi kita adalah orang-orang percaya yang ingin melihat rencana Tuhan digenapi sepenuhnya. Dan kita mau menjadi bagian di dalam apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan kalau Tuhan sudah mempersiapkan satu pola untuk kita ikuti, kita mau ikutinya. Apalagi kalau kita sudah tahu pola yang lain justru dilahirkan oleh kuasa iblis yang mempunyai tujuan menghalangi gereja, untuk merusakkan gereja, untuk mengacaukan gereja, untuk memecah belah gereja, supaya jangan gereja sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Nah, Yesus memang sopan, tapi iblis kurang ajar. Dia memang pakai pola-pola, cara-cara yang penuh dengan kepahitan, kebencian, dan kematian. Jadi pertama kita mau melihat konsep kepemimpinan dalam diri Allah. Nah, konsep kepemimpinan dalam diri Allah itu lahir di dalam ayat pertama di dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 1. Ayat pertama di dalam Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu kata Allah. Nah, saya pikir kalian mungkin semua pernah mendengar saya uraikan bahwa kata Allah bahasa Ibraninya adalah kata Elohim. Nah, Elohim, nah ini bagus seperti ini juga. Oh, sama sekali di situ. Jadi kata Elohim yang imnya ini menunjukkan kejamakan di dalam bahasa Ibrani. Nah, ada 3 bahasa. Ada bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab yang disebut rumpun Semitik yang pakai kata bahasa yang sama. Dan kata-katanya juga mirip-mirip. Misalnya kita mendengar di sini orang berkata Assalamualaikum. Nah, kita sudah tahu itu dari sapaan orang-orang Muslim. Tapi kalau di Israel, Shalom Aleichem. Hampir sama kan? Assalamualaikum, Shalom Aleichem. Nah, jadi imnya dari kerubim. Jadi ini memang menunjukkan jamak. Di dalam bahasa-bahasa Semitik, satu adalah tunggal,
Dua disebut dual, tiga jamak. Jadi ini adalah jamak. Nah, bukan kita percaya ada banyak Allah, tapi kita percaya Allah itu Tritunggal. Jadi pola kepemimpinan Allah yang lahir dari semula adalah majemuk. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Jadi ini yang kita memang percaya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini adalah Allah yang satu. Tetapi dia adalah kejamakan dalam keesaan. Mungkin bahasa Indonesia juga sedikit pinjam dari konsep itu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bisa saja ada keanekaragaman dan di dalam suatu kesatuan. Jadi Allah pada waktu dia memperkenalkan diri. Nah, memang ada orang-orang berkata, konsep Trinitas atau Tritunggal itu ciptaan Kristen di abad ke-5 atau begitu. Enggak. Kalau Allah memperkenalkan diri di dalam Kejadian 1-3 kita melihat ada 3 unsur. Ada Bapa yang sedang berfirman dan Roh Kudus sedang bergerak di atas permukaan air. Dari ayat-ayat pertama di dalam Alkitab kan memang banyak sekali. Jadi kepemimpinan yang kekal bukan tunggal. Tetapi Tritunggal. Majemuk. Jadi ini ada di dalam diri Allah sendiri. Ini sebabnya Alkitab adalah unik sekali. Di dalam apa yang diajarkan, di dalam konsep tentang Allah yang Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan kita melihat Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Ini adalah 3 pribadi yang sama kekal, sama memiliki otoritas, kekudusan, kemuliaan, tapi di dalam kesatuan yang sempurna. Ini adalah pola kepemimpinan ilahi yang Allah ingin mewujudkan di dalam kita. Dan pada waktu Yusuf Hall diciptakan Tuhan, ternyata dia juga Tritunggal. Tubuh, jiwa, roh. Ini memang prinsip yang di dalam alam. Dan di dalam keluarga, dasar keluarga apa? Ayah, ibu, anak. Jadi keluarga itu dasarnya Tritunggal. Satu keluarga tapi 3 pribadi, tapi boleh lebih. Bukan seperti Soeharto dulu yang bilang 2 cukup. Tetapi prinsipnya, dasarnya adalah Tritunggal. Jadi di dalam konsep kepemimpinan yang Tuhan lahirkan adalah berdasarkan hubungan. Bukan otoritas siapa yang paling di atas sebagai raja, diktator. Tetapi
waktu saya sakit di rumah sakit, saya cukup banyak waktu untuk merenungkan kehidupan dan pergaulan dengan Tuhan. Dan makin lama di rumah sakit saya makin kagum kehebatan dan kebesaran Tuhan. Sebenarnya itu mulai dengan misalnya melihat diri. Ini saya. Tetapi di dalam hal itu kayak kameranya makin jauh. Sekarang bukan hanya saya, tapi ada juga keluarga, dan makin jauh lagi, sekarang sudah kota, makin jauh lagi sudah menjadi negara, makin jauh lagi sudah seluruh bumi, makin jauh lagi bumi pun di dalam alam semesta hanya merupakan titik. Dan semakin jauh dengan semua galaksi, solar system di dalam alam semesta. Yang titik itu begitu kecil tidak lagi kelihatan karena sudah menghilang di antara jutaan titik yang lain. Padahal waktu melihat semuanya itu, hanya ada satu bumi. Satu tempat yang mempunyai kehidupan, mempunyai makhluk, yang mempunyai rencana di dalam hati pencipta. Dan karena itu begitu besar sampai miliaran bintang, yang juga merupakan matahari untuk galaksi-galaksi sendiri. Waktu saya merenungkan itu, yang ayat yang bereko di dalam hati saya, Mazmur 8. Siapa gerangan manusia sampai engkau memikirkan dia? What is man that you are mindful of him? Betapa kecil kita dan betapa besarnya Allah. Dan itu yang luar biasanya. Allah yang begitu besar, dan walaupun kita begitu kecil, rambut-rambut kita Tuhan itu. Hal yang kita mungkin bisa sedikit remehkan, tapi Allah yang begitu besar mempunyai kepedulian kepada setiap pribadi. Dia begitu teliti dan dia melahirkan pola kepemimpinan kekal di dalam dirinya. Dan sekarang dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu sudah termasuk pola kepemimpinan. Itu adalah satu bagian. Nah, jadi dia melahirkan satu pola yang mungkin kita bisa sebut sebagai roda. Karena dia di tengah-tengah. Dan gambar-gambar yang kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam Bilangan 11, di dalam Wahyu, ya sampai Wahyu pasal 5, angkatan 5, dalam Yehezkiel pasal 1, pasal 10, dan lain-lain tempat. Kita melihat Tuhan yang di tengah-tengah, dan ada roda di tengah-tengah roda. Dan lalu akhirnya muncul yang satu lagi ini, yang piramida. Tuhan
Bukan Tuhan yang menciptakan yang kayak piramida itu. Yang satu orang di atas dengan tingkat-tingkat di dalam suatu hierarki. Tuhan justru mau membawa kita kepada dirinya. Oh, ada. Nah, dia mau supaya kita semua berfokus kepada dia. Nah, apa ada satu orang tadi yang klik-klik itu? Tidak, itu terjadi sendiri. Oh, luar biasa. Nah, jadi pola kepemimpinan yang lain yang merupakan piramidal ini yang sekarang saya mengerti karena saya begini. Oh, Kadang lama mungkin. ya. Ini satu orang ini yang mau di atas. Ini yang pada saat ini memang di Indonesia dan juga di berbagai golongan gereja di luar negeri menjadi dasar untuk perpecahan, perkelahian, kebencian di dalam golongan-golongan gereja sebab semua orang mau menjadi yang di atas. Jadi ambisi manusia. Tapi asal dari mana ini? Memang tadi saya sudah katakan bahwa ada satu pola yang dilahirkan Allah, satu pola yang dilahirkan iblis. Nah, ini kita dapat melihat di dalam konsep kepemimpinan dalam diri iblis. Pada waktu dia memberontak, dia mau mendirikan suatu sistem kepemimpinan di mana dia ada di atas semua dan semua ada di bawah dia. Jadi ada pertama memang dia mau membawa para malaikat supaya mereka dan menurut dan secara Yahudi sepertiga dari malaikat-malaikat mengikuti Lucifer pada waktu pemberontakan. Dan dia mau menjadi ilah atas dunia. Dia mau berkuasa di atas dunia. Bahkan dia begitu kurang ajar, dia juga menawarkan kepada Yesus untuk masuk ke dalam sebagai bawahannya. Yesus, aku tahu engkau datang untuk mengambil ini estafet kepemimpinan yang diserahkan kepada saya oleh Adam dan Hawa. Saya tahu kamu sudah datang untuk mau merebut ini kembali, tapi kita tidak perlu rebut. Yesus, sujud di kakiku saja, dan aku akan serahkan kembali ini tongkat estafet. Tapi kalau Yesus sudah lakukan begitu, iblis akan ketawa karena sekarang dia jatuh ke bawah kuasa iblis. Yesus menolak. Ya puji Tuhan dia menolak. Parah untuk kita kalau dia tidak menolak. Dia menolak pola itu. Nah, kita baca tentang apa yang iblis mau lakukan itu. Dalam Yesaya 14:12-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Jadi kejatuhan Lucifer membawa penghancuran di atas muka bumi. Lalu dikatakan, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Nah, perhatikan ada 5 ucapan aku hendak yang dikatakan oleh iblis. Aku hendak naik ke langit.
Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Bahkan aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, tidak ada yang lebih tinggi daripada maha tinggi. Jadi dapat dilihat di dalam 5 hal ini semuanya adalah naik. Tidak ada yang berkata turun dari takhta, mengambil mahkota, melemparkan di kaki Yesus. Oh, itu asing untuk iblis. Jadi iblis mempunyai satu pola yang dapat disebut piramida, hierarkikal. Di dalam Yehezkiel 28, 12 sampai 16, di sini ada satu nubuatan yang disampaikan Tuhan lewat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Nah, ini berbicara tentang diri iblis pada waktu dia masih sebagai malaikat kudus di dalam ruang takhta Allah. Engkau di Taman Eden. Nah, siapa ada di Taman Eden? Di Alkitab. Ada Allah. Karena dia berjalan di dalam taman Allah itu. Ada Adam. Dan ada Hawa. Ada lagi? Ular. Itu ular itu siapa? Itu iblis. Tidak ada yang lain yang disebut di dalam Alkitab yang ada di Taman Eden. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Jadi di sini jelas iblis adalah ciptaan. Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan, demi semarakmu ke bumi kau kulempar. Nah, ini sama juga dengan yang kita baca di dalam Yesaya. Jadi si penghancur ini juga dilemparkan ke bumi. Jadi dia memang sudah gagal di takhta Allah. Sekarang dia mau membuat usaha berikutnya di bumi ini. Jadi kita melihat apa yang menjadi polanya, dan dia juga punya visi. Dia mempunyai rencana. Ya, boleh katakan dia juga mempunyai maksud baik. Jadi ada maksud dari Allah, ada juga maksud dari iblis. Nah, untuk mewujudkan rencananya, dia harus mempersiapkan polanya. Dan itu juga piramidal. Yang di atas Lucifer sendiri, baru ada Antikristus, Nabi palsu, lalu akhirnya di atas seluruh bumi. Jadi ini adalah setan Tritunggal. Jadi Lucifer dia meniru Bapa, Antikristus meniru Kristus, dan Nabi palsu meniru Roh Kudus. Jadi ini adalah pola yang dia lahirkan. Dan ini sekarang kita melihat kedua kekuatan, Allah dan iblis, sedang bekerja di dalam bumi ini. Dan begitu banyak kali di dalam firman Tuhan menjadi jelas bahwa iblis suka membuat kopiah dari apa yang Allah kerjakan. Musa ambil tongkat,
dilemparkan ke tanah dari ular. Jadi iblis punya hamba-hamba yang kerja untuk Firaun. Tongkat mereka dilemparkan ke tanah jadi apa? Jadi ular. Ular. Kalau Musa cuma satu ular, mereka banyak ular. Tetapi satu ularnya Musa dari tongkat Musa makan habis semua yang lain. Jadi memang Tuhan Maha Kuasa. Jadi kita harus mengandalkan polanya Tuhan karena di situ adalah kekuatan. Lebih besar Dia yang di dalam kita daripada Dia yang di dalam dunia. Nah, di dalam perjalanan itu ya Israel keluar dari Mesir menuju negeri perjanjian. Tapi terjadi masalah pastoral. Kepemimpinan pola Allah belum terwujud di antara umat Tuhan. Dan ada masalah pastoral. Lihat dalam Keluaran 18:13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Berapa ribu orang datang antrian mau ketemu dengan Musa. Mau menanyakan petunjuk Tuhan. Apa kata Tuhan tentang ini atau itu? Kenapa mereka hanya ke Musa? Kenapa mereka tidak pergi kepada Yosua atau Kaleb? Mereka orang yang setia di dalam Tuhan. Kenapa mereka hanya pergi kepada Musa? Ya, Budi jangan jawab. Biar orang lain jawab. Kira-kira kenapa mereka hanya mau pergi kepada Musa? Mau bisa jawab? Karena Allah cuma bicara sama Musa. Mereka berpikir, Oh, mau. Saya sudah pikir itu mau sama. karena mereka berpikir hanya Musa yang dapat suara dari Tuhan. Ya. Berapa banyak orang pernah bertemu dengan Tuhan? Baru satu. Hanya Musa. Jadi, sistem apapun yang mau dipakai, berapa banyak orang pernah ketemu dengan Tuhan? Cuma satu. Lari di sini. Pakai magnet. Nah, hanya satu yang pernah ketemu dengan Tuhan. Jadi yang dapat menjawab mereka apa kata Tuhan hanya satu orang. Jadi pada waktu itu memang kepemimpinan tunggal. Karena memang hanya satu orang yang pernah ketemu dengan Tuhan. Tapi apakah Tuhan mau supaya seterusnya akan seperti itu? Ternyata tidak. Di dalam Keluaran 18, 14 sampai 17. Sekarang di dalam perjalanan. Ini masalah pastoral ada. Dari pagi sampai malam, puluhan ribu antrian mau ketemu dengan Musa. Mungkin sudah bangun jam 3 pagi. Dengan harapan akan lebih dekat dengan pintu tendanya Musa. Tapi ternyata masih ada 1.000 orang di depannya. Nanti jam 4 sore, Musa sudah mau tutup kantor. Saya sisa 10 meter. Tutup pintu. Datang lagi besok. Besok pagi jam 3 lagi datang, masih ada 1.000 orang lagi di situ. Jadi mungkin lain kali datang jam 2 pagi. Wah, ini memang susah. Nah,
mertua Musa datang dan dia mengamati hal ini. Dalam Keluaran 18:14-17, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Penilaian mertua Musa, Yitro, itu tepat. Tetapi Tuhan sudah punya rencana. Kalau di dalam perumpamaan gandum dan ilalang, yang mana yang muncul duluan? Ilalang. Dan yang tanam ilalang dalam perumpamaan yang Yesus jelaskan itu siapa? Iblis. Jadi iblis selalu berusaha untuk menanam ilalang, untuk membuat kita bingung, dan dengan harapan bahwa kita tidak terlalu perhatikan karena ilalang dan gandum kelihatan serupa. Tapi sekarang kita harus memeriksa lebih dalam. Siapakah Yitro ini? Memang kita sudah tahu dia mertuanya Musa. Tapi sebenarnya siapakah dia? Saya sudah pernah mempunyai teman kiai. Oh, dia lihat saya, dia gembira, dia lari, dia peluk saya. Oh, ini sahabatku. Dan dia sering berkata kepada saya, oh, Tuhan sudah memberkati kamu. Jadi kamu harus terus begitu. Tapi saya sudah berpikir, dia bukan orang Kristen. Tapi dia seperti mengaku kehebatan Tuhan yang dia lihat lewat pelayanan yang kami sudah lakukan di antara mereka. Apakah itu berarti dia sudah menjadi penyembah kepada Tuhan Yesus? Tidak. Pernah ikut ibadah juga di Aceh, pernah ikut ibadah di sana. Juga tepuk tangan seperti orang-orang Pantekosta. Oh, dia orang gembira sekali. Nah, Yitro, apa dia senang ketemu dengan anak mantunya? Pasti. Dia juga membawa anaknya dan cucunya supaya Musa bisa laksanakan tugasnya dan memelihara mereka sebagai keluarga. Tapi kita membaca bahwa Yitro ini, ya kita akan melihat bahwa Yitro adalah imam di Midian dalam Keluaran 18 ayat 1. Nah, di sini saya sebut Yitro imam agama penyembah berhala. Nah, sedikit lagi kita akan melihat ayat-ayat tentang Midian dan pandangan Tuhan terhadap bangsa Midian. Jadi di antara orang-orang Yahudi ada konflik pendapat tentang siapakah Yitro. Ada yang berkata, oh, dia orang baik, mungkin secara sembunyi-sembunyi dia adalah penyembah Yahweh. Tapi di antara rabi-rabi Yahudi, mereka berkata tidak, dia adalah seorang pengkhianat. Karena Midian adalah bangsa pengkhianat. Midian adalah bangsa yang dipakai Bileam untuk coba membuat bangsa Israel musnah. Tapi ternyata Tuhan tidak terlalu mendukung Midian.
Yitro adalah imam di Midian. Nah, perhatikan di dalam Bilangan 10, 29, 30 kita lihat Yitro menolak bergabung dengan Israel. Jadi setelah dia datang dan memberi nasihat-nasihat kepada Musa yang Musa terima dan lakukan. Kalau dia adalah penyembah Yahweh dan percaya kepada Yahweh, Allahnya Israel, dia pasti akan senang untuk menerima undangan untuk bergabung. Seperti saya punya teman yang kias, saya mau katakan kepada kamu jadi orang Kristen dan kita sama-sama ya. Oh, maaf, enggak. Saya kiai, saya punya tanggung jawab dalam agamaku. Saya akan pulang ke Surabaya melaksanakan tugasku di sana. Mungkin ini contoh yang cocok untuk Yitro juga. Berkatalah Musa kepada Hobab. Hobab adalah nama alternatif yang diberikan kepada Yitro. Anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Jadi dia mau kembali untuk melanjutkan tugas sebagai imam Midian. Dia mau kembali kepada bangsanya sendiri, kepada sanak saudaranya sendiri, dan tidak mau bergabung, tidak mau menjadi bagian dari Israel, umat Tuhan, umat perjanjian. Jadi dia menolak kesempatan itu. Tapi ternyata bahwa Yitro ini juga adalah nabi palsu. Dia menubuatkan 5 hal atas kehidupan Musa dan bangsa Israel yang semuanya gagal. Satu pun tidak benar, semuanya bohong. Nah, Yitro yang imam agama penyembah berhala, dalam Keluaran 18 ayat 1, Yitro imam di Midian. Nah, seperti tadi saya katakan ada perdebatan antara para rabi dalam sejarah Israel tentang Yitro. Jadi ada yang menganggap dia baik, ada yang menganggap dia pengkhianat dan pendiri agama Druze. Jadi dia dalam agama Druze, Yitro dihormati sebagai pendiri agama itu. Sampai sekarang ini. Umat Midian adalah umat penyembah berhala. Termasuk Baal Peor dan Ratu Surga Ashtaroth. Nah, ini saya ambil dari Britannica, Encyclopedia Britannica. Bukan dari firman. Umat Midian adalah umat penyembah berhala. Nah, ini tadi kutipan tadi. Bangsa Midian dianggap kelompok yang merupakan ancaman seksual dan sebagai penyembah berhala-berhala dan sering berkonflik dengan Israel. Nah, ini dicatat di dalam ensiklopedia Wikipedia. Midian juga adalah kawan sekerja Bileam yang berusaha menyesatkan bangsa Israel. Nah, di dalam Keluaran 19, nanti kita akan kembali kepada solusi yang ditawarkan Yitro. Tapi awalnya kita melihat
solusi yang ditawarkan oleh Tuhan. Jadi masalah yang dihadapi Musa bahwa dia mau beri counseling kepada orang sepanjang hari. Yitro benar mengevaluasi dan menilai ini tidak betul, ini tidak baik. Bahwa dia tergerak dengan belas kasihan untuk anak mantunya untuk coba menawarkan solusi, tidak berarti itu adalah solusi dari Tuhan. Bahkan yang kita dapat perhatikan di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Keluaran setelah Tuhan memanggil Musa dari Keluaran pasal 3 sampai pasal terakhir Keluaran 40, di setiap pasal ada ayat-ayat yang berkata seperti yang difirmankan Tuhan atau yang serupa dengan kata-kata itu, kecuali satu, pasal 18. Pasal 18 adalah pasalnya Yitro. Dari pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu lompat pasal 18, 19 sampai 40, 19, 20, sampai 40 seperti yang difirmankan Tuhan. Semua tiap pasal ada, saudara bisa periksa. Tapi di dalam pasal 18 seperti yang dikatakan Yitro. Wah, apa itu cuma kebetulan begitu atau memang Tuhan sedang berusaha menunjukkan sesuatu kepada kita? Jadi Yitro menawarkan suatu solusi, tapi Tuhan punya solusi terhadap ini masalah pastoral. Kalau Yitro dia mau menyusun satu struktur piramidal dengan pemimpin atas 1.100, 50, 10 sampai kepada rakyat. Nah, kenapa orang tadinya mau pergi kepada Yitro? Kepada Musa? Karena Musa satu-satunya yang pernah bertemu dengan Tuhan, yang mendengar langsung dari Tuhan, yang bisa memberi jawaban dari Tuhan. Nah, kalau sekarang sudah ada struktur kepemimpinan yang begitu rapi disusun, apa sudah berubah? Sekarang berapa banyak orang yang pernah bertemu dengan Tuhan? Masih hanya satu. Jadi ibu punya masalah, mau dengar dari suara Tuhan. Apakah puas dengan yang dari pemimpin 10 yang belum pernah dengar suara Tuhan? Apa Selvi? Mungkin mau puas dengan yang pemimpin 100? Atau pemimpin 1000? Belum pernah dengar dari suara Tuhan. Sebenarnya masalahnya masih sama. Masih hanya satu orang yang pernah ketemu dengan Tuhan. Nah, justru ilalannya itu pasal 18. Gandumnya di dalam pasal 19. Di sini Tuhan berfirman, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi struktur piramidal. Bukan. Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Atau dengan kata
yang di dalam suratan Petrus, imamat rajani dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi sekarang Musa turun. Dia mau beritahukan kepada bangsa Israel. Nanti kita akan lihat lebih jauh apa yang Tuhan sudah katakan kepada Musa untuk disampaikan kepada mereka. Sekarang di dalam Keluaran 19:7-13. Datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa. Perhatikan, mereka sudah mempunyai pola berbagai pemimpin di antara bangsa yang disebut tua-tua. Sebenarnya Tuhan ingin mendewasakan pola kepenetuaan itu. Tapi mereka belum cukup dewasa rohani untuk itu. Tapi dia suruh supaya para tua-tua bangsa itu dan membawa bangsa Israel itu ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, jadi Musa sudah sampaikan yang Tuhan berfirman. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Wow. Betapa berani. Apa saudara sanggup melakukan segala sesuatu yang difirmankan Tuhan? Tapi mereka berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, coba lihat apa yang Tuhan firmankan. Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Apabila aku berbicara dengan engkau, jadi mereka akan dapat mendengar suara Tuhan langsung. Oh, wow. Nah, mereka sudah katakan semua yang Tuhan firmankan akan kami lakukan. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Jadi, pola ini bukan untuk menyingkirkan Musa, justru akan memperkuat pelayanannya. Karena seluruh bangsa akan mendapat kesaksian suara Tuhan. Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu. Wow. Tuhan dalam kemuliaannya akan dapat disaksikan dengan mata mereka. Dan Tuhan akan turun di atas Bukit Sinai dalam kemuliaannya. Dan mereka akan dapat melihat, ya bukan melihat Tuhan sendiri, tapi akan melihat kemuliaannya. Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas, karena masih ada beberapa hari lagi sebelum ini terjadi. Haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling. Sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. So pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia. Ia tidak akan dibiarkan hidup. Nah, perhatikan kalimat berikut sangat penting.
hanya apabila sangkakala berbunyi panjang. Nah, jadi waktu Tuhan turun dalam kemuliaan dengan suara yang mereka akan dengar, bunyi sangkakala akan berbunyi panjang. Waktu berbunyi panjang. Sekarang mereka boleh naik di atas bukit. Boleh ketemu dengan Tuhan. Barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Wow, itu luar biasa. Tadinya tidak boleh sampai Meraba, dan sekarang dipanggil untuk naik di atas. Nah, dulu Musa naik di atas bukit ini. Dan pada waktu Musa naik di atas bukit itu, kemudian dia harus pakai tirai untuk menutupi, karena cahaya kemuliaan di dalam wajahnya. Musa diurapi sebagai raja, sebagai nabi, sebagai imam. Dan dengan urapan yang ada pada dia akan dan memang melepaskan 3 juta orang dari tangan Firaun. Sekarang yang 3 juta orang mau dibawa di atas bukit itu. Suara Tuhan akan mereka dengar. Kemuliaan Tuhan akan mereka lihat. Tuhan akan bertemu dengan mereka. Nah, kalau hal itu terjadi, sekarang berapa banyak orang pernah berjumpa dengan Tuhan? 3 juta orang. Jadi, bukan lagi hanya 1 orang Musa, tapi seluruh bangsa. Mereka akan menjadi imamat kerajaan, bangsa yang kudus, kerajaan imam. Dengan suara raja, suara nabi, suara imam. Jadi, kalau Yusuf Hawa ada masalah, berbicara dengan saudara, saling melayani, karena dia juga sudah ketemu dengan Tuhan. Beban sekarang tidak dipikul 1 orang, tapi beban menjadi bagian dari, ya, belum bisa dikatakan tubuh Kristus, tapi tubuh Israel. Karena semua sudah ketemu dengan Tuhan, semua sudah mengalami Tuhan. Wah, jadi solusi Tuhan, ya, 1 Musa dengan urapan raja, imam, dan nabi dapat menyelamatkan 3 juta orang. Kalau 1 bangsa, 3 juta orang, mendapat urapan yang sama, berapa banyak jiwa dapat dimenangkan? Seisi dunia. Karena bukan panggilan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menjadi bangsa sulung. Dan aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Tapi karena bangsa Israel gagal di sini, sampai ke zaman Yesus, berapa banyak bangsa sudah dimenangkan oleh bangsa Israel untuk Tuhan? 1 pun tidak ada. Dan kesempatan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa dialihkan kepada gereja yang notabene menjadi Israel. Sebab orang-orang dari bangsa-bangsa dicangkokkan ke dalam batang pohon zaitun. Karena yang tidak percaya di Israel sudah dikerat.
Tapi batangnya dan beberapa cabang masih ada. Akarnya tetap ada, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita sebagai orang percaya menjadi bagian dari pohon zaitun. Walaupun kita dari zaitun liar, tapi sekarang kita sudah dicangkokkan ke dalam zaitun asli. Dan kita menjadi satu manusia baru. Dalam Efesus 2 kita disebut sebagai satu manusia baru. Di dalam Kristus. Tidak ada dua Israel, hanya satu. Jadi yang tidak percaya dikerat, yang menjadi percaya dari bangsa-bangsa dicangkokkan ke dalam. Tapi bagaimana kalau yang Israel yang dulu dikerat, bertobat dan mau menjadi percaya? Ya, mereka juga dicangkokkan kembali. Dan Paulus berkata, itu seperti orang mati dibangkitkan kembali. Jadi kita bersukacita kalau mereka kembali lagi. Tapi sekarang gereja Tuhan, Israel yang sesungguhnya itu, dari zaman Yesus sampai sekarang, apa sudah berhasil memenangkan bangsa-bangsa? Sudah, banyak kali. Negara-negara Eropa banyak yang sudah bertobat dan menjadi percaya. Bahkan kerajaan Roma di mana Kaisar dia berlutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan dia membuka kesempatan untuk semua bangsa di dalam kerajaan Roma menjadi percaya kepada Yesus. Nah, dalam generasi kita banyak mereka sudah mulai murtad, meninggalkan iman. Tapi memang itu juga nubuatan firman Tuhan bahwa di akhir zaman ada banyak orang yang akan murtad. Tapi masalah pastoral yang Musa hadapi, solusinya ternyata bukan dalam apa yang ditawarkan Yitro. Tapi Tuhan sudah mempunyai jawaban. Nah, di dalam gereja, karena kita melihat bahwa sekarang kita yang disebut imam rajani, bangsa yang kudus, tubuh Kristus. Dan kita melihat di dalam kehidupan tubuh Kristus, Tuhan membagikan karunia, jawatan, pelayanan kepada tiap-tiap orang. 1 Korintus 12 berkata tentang karunia diberikan kepada tiap-tiap orang. Siapa tidak dapat karunia? Suwi? Siapa tidak dapat karunia? Yang bukan orang. Semua orang dapat, orang-orang percaya. Nah, tetapi pada zaman itu, karena bangsa Israel menerima nasihat Yitro dan menolak untuk naik di atas bukit, waktu Musa di atas, Israel yang di bawah, benih yang ditaburkan Yitro sekarang berbuah. Dan bangsa Israel menjadi penyembah berhala, lembu emas. Tahu apa yang Tuhan katakan? Nah, mereka berkata pada waktu Tuhan menyatakan diri di atas bukit Sinai, kemuliaan Tuhan, guntur, kilat, suara Tuhan yang luar biasa. Mereka berkata, Musa, kami tidak mau mendengar suara Tuhan. Kami mau dengar dari kamu. Kamu dengar dari Tuhan, lalu bicara kepada kami. Tapi kami takut. Memang ketakutan melumpuhkan iman. Aduh. Saya berdoa itu tidak terjadi di dalam gereja. Karena Israel menjadi penyembah berhala, Allah mau memusnahkan mereka. Allah berkata, saya akan membunuh habis semua orang Israel. Wow. Daripada menjadi kerajaan imam, kesempatan itu kemudian diganti dengan suku imam. Nah, perhatikan. Di dalam Keluaran 32 ayat 10 dan 11.
Ini pada waktu Musa di atas bukit. Di bawah mereka sedang menyembah lembu emas. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau, Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Tuhan, ingat janjimu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, waktu Musa turun dari bukit, dia melihat penyembahan berhala. Justru dipimpin oleh Bani Lewi. Keluaran 32, 28, 29. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa pada hari itu. Tewaslah kira-kira 3.000 orang. Ini adalah hari Pentakosta yang pertama. Mereka sudah mengalami Paskah. Mereka ditebus dengan darah anak domba. Mereka keluar dari Mesir. Sekarang sudah hari Pentakosta untuk mereka. Dan 3.000 jiwa tidak dipenuhi Roh Kudus. Tidak bertobat, tidak dibaptis. Tapi tewas dalam murka Tuhan. Jadi suatu kesempatan bagi Israel hilang. Nah, untung untuk mereka Musa sebagai imam bernegosiasi dengan Tuhan atau dengan kata rohaninya bersyafaat. Sampai Tuhan menurunkan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup sampai Mesias datang. Karena sekarang mereka masuk ke dalam masa 1.500 tahun hidup di dalam hukum penjara, hukum Taurat yang merupakan kutuk atas mereka. Daripada mereka mencari kerajaan imam, mereka hanya dapat suku imam. Daripada mereka masuk ke dalam negeri perjanjian secara utuh sebagai bangsa, sebab direncanakan dalam bulan ke-7 mereka masuk ke dalam Kanaan. Bulan ke-7. Jadi bulan 1 pasca bulan ke-3 ini di Sinai, Pentakosta. 4 bulan kemudian mereka harus masuk ke dalam Kanaan. Tapi sekarang mereka tidak beriman. Tidak menerima firman, iman diciptakan oleh firman. Kita mendengar firman, karena Tuhan berkata, aku mau supaya kamu mendengar suaraku. Supaya mereka mendengar firman. Mendengar firman menciptakan iman. Iman membuat kita sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi mereka mau Musa dari wakil saja. Jadi ada pertanyaan di dalam Galatia 3 ayat 19. Apakah maksudnya hukum Taurat? Jadi hukum Taurat yang sudah diberikan pada waktu itu, apa maksudnya? Jawabannya apa? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Ya. Pelanggaran-pelanggaran, ya, yang pertama mereka terima nasihat itu loh. Kedua, mereka menolak untuk naik di atas bukit. Ketiga, mereka menjadi penyembah berhala. Jadi, apa maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Berapa lama? Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, yaitu Mesias. Jadi itu bukan untuk selama-lamanya. Tapi ini adalah satu batas waktu yang diberikan mereka di dalam penjara rohani dengan hukum penjara sampai Mesias datang. Nah ini diteguhkan lagi dalam Galatia
3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan. Pengawalan apa? Kamu tahu? Dan dikurung, ya, masuk penjara, masuk sel, bukan komsel. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Haleluya. Penjara sudah dibuka, kita sekarang boleh keluar. Tapi anehnya bangsa Israel tidak mau keluar. Rupanya mereka sudah sejahtera di dalam penjara dengan hukum penjara. Jangan-jangan kita sebagai orang Kristen juga bisa menjadi terikat seperti itu. Tuhan sudah membuka pintu. Mau supaya kita mengalami penerobosan ke dalam rencana yang Dia miliki, yang Dia mau wujudkan di dalam gereja, yang akan menyanggup,kan kita menggenapi amanat rasuli dan amanat agung, dan kita betul-betul akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas bumi. Dan apa yang kita nyanyikan, Indonesia perlu kemuliaan, akan terwujud. Tapi kalau itu cuma lagu, tak berguna. Bangsa Israel dulu berkata, semua yang Tuhan firmankan akan kami lakukan. Tapi hari pertama mereka sudah mundur dari apa yang mereka sudah katakan. Nah, materi ini akan dilanjutkan minggu depan. Jadi sekarang saya mau beri kesempatan untuk kita diskusi. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin saudara ada sesuatu yang ingin dikemukakan di dalam hal ini. Ini baru 26 slide. Saya sudah persiapkan 105. Saya sengaja bikin begitu. Supaya kalau minggu depan belum sampai selesai, Pak Jeff kapan bisa datang lagi? Haleluya. Oke, kesempatan. Nah, saya ambil kursi. Kalian ada pertanyaan? Ya. Begitu saja. Mungkin ini adalah jelas untuk kalian. Mungkin tidak jelas. Jadi kalau itu jelas, bisa juga tolong sharing apa yang jelas di dalam hidupmu itu supaya kita juga boleh aminkan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya kepada Pak Jeff. Dan bagian itu saya kurang paham. Tidak apa-apa. Pak Jeff, sekarang saya jadi agak sedikit mengerti ya. Jadi awal dari kejadian itu, kejadian kemudian keluaran dan beberapa pertanyaan yang di Galatia ini ya. Jadi awalnya ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk melihat Tuhan adalah sentral. Kemudian iblis berusaha membelokkan sehingga hanya ada satu kepemimpinan, ditambah lagi ada mertuanya si Musa. Nah, dari ini kan kita kembali lagi ke topik yang tadi Pak Jeff sampaikan itu, bahwa ini tentang kepemimpinan kepemimpinan dalam Alkitab ya. Dengan situasi yang ada nih Pak Jeff, beberapa gereja dan aliran yang ada, kekristenan yang ada, misalkan bagaimana dengan kepemimpinan tunggal yang ada di jemaat-jemaat di organisasi gereja yang ada gitu loh Pak Jeff. Kalau kita melihat dari
awal sejarah gereja. Langkah demi langkah Tuhan sudah menyatakan atau mewahyukan ke dalam gereja kebenaran-kebenaran seperti baptisan air di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa itu diadakan secara selam, bukan percik. Kita melihat bahwa ada persyaratan, harus sudah bertobat dan percaya. Artinya harus orang, apa saya sudah matikan? Halo. Halo. Tutup. Halo. Sudah. Jadi kebenaran-kebenaran sepanjang abad pertama sampai penutupan penulisan kitab ke-66, kitab Wahyu. Kita melihat ada pertumbuhan di dalam firman Tuhan yang lengkap dan benar. Sesudah itu, kita melihat setelah gereja sudah naik di atas puncak yang luar biasa, sudah mulai terjadi orang-orang yang meninggalkan iman. Jadi kita melihat gaya praktek kepemimpinan majemuk di dalam abad kedua dan ketiga di dalam sejarah gereja mulai menjadi jarang. Mungkin awalnya karena banyak pemimpin sudah dibawa ke Roma dan dimakan singa dan dibunuh sampai jumlah pemimpin menjadi kurang. Kemudian itu menjadi sistem di mana hanya satu orang menjadi pemimpin. Memang itu fakta yang terjadi di dalam sejarah. Juga pada waktu Injil ke bangsa-bangsa. Dan memang ada amanat Yesus tentang muridkan orang, dari beritakan Injil, muridkan mereka, baptislah mereka. Sampai di Eropa, banyak yang mengeluh karena airnya hampir sedingin es. Mau dibaptis. Daripada baptis sulut, tenggelam, percik saja. Dan sedikit demi sedikit, ya mereka berpikir kalau belum dibaptis belum selamat. Jadi mereka mau supaya anak-anak mereka juga dibaptis. Jadi anak-anak juga dibaptis. Jadi ini tidak dimuat di dalam firman Tuhan, tapi mereka lakukan. Nah, pola kepemimpinan berubah juga. Bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus. Karena sekarang sudah mulai dikuasai di dalam gereja yang mungkin pada waktu awalnya ibadah mereka bebas, roh Allah bekerja, ada yang bernubuat, ada yang berbahasa roh, ada yang tafsiran dari apa yang disampaikan, dan mungkin cukup banyak orang juga membagikan apa yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Tapi setelah Kaisar menjadi Kristen, sekarang harus ada gedung ibadah yang cocok untuk Kaisar dan gubernur-gubernur. Dan harus ada pendeta yang cukup terdidik. Mereka tidak mau ada orang yang kuda babari sekian darah. Mereka mau supaya ada orang yang pintar bicara.
Jadi harus hanya orang terdidik yang boleh bicara. Mulai memisahkan kaum awam dari pelayan-pelayan. Jadi banyak tradisi yang masuk. Nah itu sampai kepada tahun 1517. Waktu Martin Luther membuat protes di Wittenberg. Yang menjadi titik awal dari satu pemulihan. Tapi tidak semua dipulihkan sekaligus. Kalau Martin Luther dia memulihkan, diselamatkan oleh iman. Tapi masih baptis anak-anak secara percik. Bahkan pada waktu gerakan Anabaptis muncul, mereka sudah melihat firman Tuhan, tidak ada anak yang dibaptis. Yang boleh dibaptis hanya orang yang sudah bertobat dan percaya. Jadi Anabaptis tidak mau membaptis anak. Mereka membaptis orang dewasa yang sudah bertobat. Nah, dengan kata dewasa, mereka mungkin mempunyai arti orang yang 10, 11, 12 tahun ke atas. Maksudnya bukan bayi. Apa menjadi respon dari Calvin dan Luther? Kirim tentara dan membunuh habis-habisan orang Anabaptis. Jadi Katolik berusaha membunuh Calvin dan Luther. Calvin dan Luther mau membunuh Anabaptis. Nah, kita melihat pada tahun 1900 pemulihan baptisan Roh Kudus. Ternyata setiap gerakan sebelumnya menganiaya yang berikut. Yang gerakan Pentakosta yang lahir pada waktu awal abad ke-20 justru dianiaya oleh gereja-gereja Injili yang Protestan. Lalu pada tahun 60-an muncul gerakan karismatik. Siapa yang menganiaya mereka? Siapa yang menyebut mereka dari setan dan sesat? Justru dari Pentakosta. Nah, jadi proses kemerosotan yang terjadi sampai 1517 baru mulai pemulihan. Tapi pemulihan tidak gampang karena ada aniaya. Dan selalu ada tuduhan fanatik atau yang begitu. Tapi kita percaya proses pemulihan itu terjadi sampai di dalam segala bidang. Nah, kalau misalnya di dalam kepemimpinan Jamak, itu memang betul-betul mulai dipulihkan. Pada abad ke-19 sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk memulihkan para penatua yang memimpin di dalam sidang jemaat. Itu terjadi di dalam beberapa gerakan yang terjadi di Inggris, yang kemudian juga ke Belanda dan ke beberapa tempat yang lain. Nah, kalau di Indonesia mungkin tahun 70-an sudah mulai diajarkan dan dihimbau untuk kita kembali kepada yang asli di dalam firman. Perjalanan itu mungkin masih jauh. Ada orang berkata kepada Pak Jeff, kalau itu memang firman Tuhan, kita harus paksakan supaya itu terjadi. Saya bilang tidak. Firman Tuhan berkata kalau itu bukan oleh iman, apa yang bukan dari iman, itu dosa. Jadi jangan kita paksakan. Justru dunia akan memaksakan kita lewat penganiayaan sampai kita akan lari satu orang percaya kepada orang percaya yang lain untuk mendapat persekutuan dan kekuatan di dalam kesatuan. Jadi memang itu proses sulit. Tapi percaya, karena di dalam Kisah 3, 19-21, Yesus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Oke? Ada yang lain yang mau bertanya? Cepat. Ya, Pak Jeff,
lebih dekat mikrofon. Ya, mengerucut ke Abalov lah ya. Secara kepemimpinan di Abalov kan kepenatuan sudah majemuk. Lalu dari masing-masing area saya nggak tahu, cuman kalau di area KTC kan ada PA. Nah, PA ini ada banyak tapi dia satu mengawasi mengayomi satu area. Lalu di bawahnya itu ada PKS. Nah, terusnya di beberapa tahun yang lalu kan kita sudah mengganti bukan hanya tunggal PKS tetapi tim PKS. Cuman ya nggak tahu lah prakteknya sampai ke bawah itu bagaimana. Nah, menurut Pak Jeff, apakah memang sistem majemukan kepemimpinan majemuk itu harus sampai ke level PKS, Komsel gitu, atau ini karena kalau PA berarti ada tim PA gitu kan, dari Penatua ada tim PA, terus ya baru ada tim PKS. Apa harus seperti itu atau memang cukup di kepemimpinan di Penatuaan saja yang memang itu menurut Pak Jeff sudah ideal? Ya, mungkin idealnya bahwa setiap Komsel ada lebih dari satu PKS. Idealnya. Saya justru mendorong dan hal ini memang hanya minggu lalu ini dibahas di Selatan karena mereka sedang percaya untuk terjadi multiplikasi dalam suatu tuayan. Jadi kalau terjadi tuayan berarti perlu lebih banyak Komsel. Kalau lebih banyak Komsel berarti perlu lebih banyak PKS. Tapi kalau kita belum siap dengan PKS yang belum terlatih, akan sulit untuk multiplikasi. Jadi kalau ada 2 PKS dan mungkin 2 asisten PKS, mungkin 4 orang sebagai tim PKS. Jadi 1 sebagai PKS, 1 sebagai wakil PKS. Dan pada waktu di dalam Komsel, mungkin pada waktu diskusi-diskusi, bagian diskusi di dalam Komsel, dibagikan ke dalam 2 kelompok yang di dalam ruangan yang sama, tapi mungkin ada 4-5 orang di sini, ada 4-5-6 orang di sini, dan mereka jadi biasa untuk berkumpul diskusi bersama-sama. Kalau memang sudah bertumbuh dan sudah tidak lagi bisa muat di dalam rumah, yang separuh ini yang sudah biasa juga bersama-sama menjadi Komsel yang baru. Yang menjadi halangan yang kita sudah alami di tahun-tahun yang lalu, pada waktu hanya 1 PKS. Dan dikatakan, Komsel ini kita akan belah, akan dibagikan. Oh, saya mau dengan dia, saya senang dengan dia. Jadi menjadi sulit untuk multiplikasi. Sampai terjadi stagnasi. Dan tidak lagi banyak Komsel yang multiplikasi. Memang faktor manusia dan keinginan untuk kita berada bersama-sama dalam suatu persekutuan di mana kita merasa enak. Multiplikasi tidak tentu enak. Tetapi justru di situ perlu diajarkan kepada anggota-anggota di dalam sel, ya PKS-nya juga dari BA, GA, dan semuanya itu, bahwa mempunyai visi multiplikasi, bahwa kita dipanggil untuk multiplikasi. Ini amanat agung. Kita tidak dipanggil untuk membuat Komsel dan enak-enak di mana tidak pernah ada pertumbuhan. Kita justru dipanggil untuk bertumbuh. Jadi di Selatan waktu dibahas, ya mereka lihat, wah ini memang bagus. Kita kalau membuat 2 PKS dengan 2 wakil atau pembantu PKS, kita sedang membuat pelatihan kepemimpinan, persiapan untuk multiplikasi ke depan. Sehingga kita sudah mempunyai lebih banyak leaders yang sudah siap. Itu dari satu sudut. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu dari sudut yang kedua,
bahwa orang sedang melaksanakan tugas mungkin hanya seorang diri di situ, sebenarnya dia harus melihat dirinya sebagai bagian dari tim. Walaupun dia satu orang di dalam lokasi itu, dia bukan sendirian. Dia punya rekan-rekan PKS di lain Komsel dan juga mempunyai teman-teman yang juga adalah PA, ada juga penetua. Kita semua di dalam tugas yang sama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi jangan dilihat bahwa oh saya tunggal. Kalau kita punya hati tunggal itu tidak baik. Tapi kalau kita punya hati kebersamaan dan saya hidup dalam hubungan ya dengan ya bukan hanya dengan PKS tapi juga dengan PA, penetua, dan kita adalah tim. Nah, di dalam football biasa ada orang yang jago untuk tembak gol. Nah, bisa saja Bapak mereka hanya dapat 1 atau 2 gol dan satu orang dapat dua-duanya. Apa dia tunggal? Yang lain tidak dapat kesempatan untuk melakukan enggak. Mereka kebetulan yang paling di ujung yang menyelesaikan pekerjaan dari orang-orang yang lain. Saya pikir yang ini secara mental kita harus melihat bahwa kita bukan tunggal. Hati kita adalah maju. Jadi ini ada 2 cara untuk kita menjawab itu. Satu, dengan menambah PKS di dalam komsel. Yang kedua adalah cuma dari pandangan yang kita, oh saya adalah bagian dari tim. Kebetulan saya ada di sini. Tetapi saya bukan sendirian. Saya didukung oleh ratusan PKS yang di dalam gereja di sini. Dan juga oleh penetua. Saya perlu pertolongan, ada mereka di situ. Mereka di sini bersama-sama. Jadi itu menjadi isu hati. Apa kita tunggal atau maju? Iya. Jadi waktu kita bagaimana? Ya, sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, Pak Jeb, masih bisa 4 menit lagi. Oke. Silakan Pak Tommy. Pak Jeb mau tanya kaitan kepemimpinan kalau kita lihat dalam Alkitab kan tadi Pak Jeb selalu mengacu kepada kemajemukan gitu ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab mengapa saya setuju kepemimpinan maju. Cuman kalau tadi mengacunya kepada Alkitab, mengapa seolah-olah Tuhan itu selalu memilih satu orang untuk sebuah kegerakan. Misalnya kalau tadi Pak Jeb konteksnya Musa, kenapa nggak ada 3 Musa pada waktu itu? Kenapa hanya 1 Musa yang merespon? Dan juga hakim-hakim, semua satu-satu semua. Nah, kalau di zaman Musa, mungkin semua anak laki-laki yang lain sudah mati. Karena Firaun sudah bunuh semua, hanya 1 yang luput. Ya ini maksudnya kepikiran Ya, aja karena selalu begitu gitu. Dalam kalau kita lihat ketika itu terus berlanjut sampai zaman hakim-hakim dan lain-lain di luar dari zaman raja ya. Kalau raja emang nggak ketahuan itu bukan maksudnya Tuhan. Tapi kalau kita lihat di zaman Abraham juga Tuhan pilih Abraham terus sampai keturunannya. Nah, mengapa pola itu ada? Dan juga Dalam zaman Perjanjian Lama, memang kita melihat seperti itu Abraham. Tapi Abraham juga menghasilkan Ishak dan Yakub. Yakub menghasilkan 12 yang menjadi bangsa. Jadi kadang-kadang kita melihat ada orang yang Tuhan pilih, tetapi hati mereka bukan hati tunggal. Hati mereka adalah maju. Nah, itu zaman Perjanjian Lama. Kalau kita datang ke dalam Perjanjian Baru, itu beda.
kita melihat dari awalnya Yesus mengambil 12 orang. Dan dia membuat pemuridan. Ya, memang ada kelompok 3 yang dia muridkan, ada yang juga yang 12. Dan ada yang juga orang banyak yang dia. Dan kita melihat di dalam gereja perjanjian baru bahwa prinsip tunggal sudah sepertinya sudah tidak ada lagi. Karena kita harus ingat manusia dari waktu Adam sudah menjadi anak buah setan. Karena dia sudah jatuh ke dalam dosa dan setan yang memang mempunyai visi tunggal sedang juga melakukan begitu. Tuhan harus counter, Tuhan harus mulai menanam prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan yang sekarang kita dalam zaman perjanjian baru dapat membaca dan melihat bagaimana perkembangan. Karena kalau sudah sampai ke zaman Yesus, dari waktu Mesias datang, sekarang kita tidak lagi melihat prinsip tunggal. Justru kita melihat prinsip majemuk. Di dalam setiap sidang jemaat di dalam gereja perjanjian baru, tidak ada satu sidang jemaat yang dipimpin oleh satu orang. Semua dipimpin secara jamak atau majemuk. Dan kita melihat pada waktu Yesus mengutus murid-muridnya ke dalam pelayanan, berdua-dua. Kita melihat pada waktu Roh Kudus dari Antioquia, kirim Paulus dan Barnabas. Bahkan mereka juga membawa tim bersama-sama dengan mereka. Kemudian kita melihat Barnabas membawa Markus dan Paulus membawa Timotius dan Silvanus. Jadi prinsip kemajemukan makin lama makin berkembang di dalam abad yang pertama di dalam sejarah gereja. Jadi memang di dalam zaman perjanjian lama, seperti Tommy katakan, Tuhan memilih Adam. Memang dia hanya menciptakan satu orang pertama. Kemudian kita melihat Abraham, kita melihat dia pilih Nuh. Karena memang Nuh satu-satunya yang adalah orang yang beriman. Abraham juga di dalam konteks kekafiran, dia satu-satu orang yang bersedia untuk percaya kepada Tuhan. Jadi mungkin Tuhan bisa panggil orang lain, tapi kalau mereka belum bertobat, percaya, beriman dan sebagainya, tidak juga akan. Jadi kalau misalnya untuk zaman modern ini, saya pada waktu mulai menggembalakan satu sidang, merintis pelayanan. Saya sebagai seorang diri, tetapi hati saya bukan tunggal. Tuhan sudah taruh di dalam hati saya dari awal bahwa saya harus menjadi seorang bapa untuk membina orang-orang yang lain. Jadi walaupun saya tunggal, hati saya bukan tunggal. Hati saya adalah majemuk. Saya juga sudah melihat prinsip-prinsip di dalam zaman perjanjian lama seperti dalam pengkhotbah, bahwa seorang diri gampang dikalahkan. 2 orang itu lebih kuat. 3 orang tak mudah diputuskan. Jadi kita melihat prinsip-prinsipnya. Kesaksian di dalam zaman perjanjian lama dalam mulut 2-3 orang. Dari hal-hal seperti itu juga menunjukkan prinsip kemajemukan dalam bentuk benih sudah ada. Tapi kalau hanya satu orang bersedia, apa Tuhan akan berkata, oh saya sudah tetapkan prinsip majemuk, jadi ini baru satu orang, jadi saya tidak mau panggil. Tidak, Tuhan kita panggil. Dan kalau kita dipanggil, kita harus punya hati untuk majemuk, untuk melahirkan orang yang lain. Yang sayang sekali, yang saya yakin Tommy juga sudah saksikan,
banyak pendeta mati-matian mempertahankan ketunggalannya karena mereka tidak mau membagikan perpuluhan atau otoritas atau hal-hal yang lain. Kalau kita mempunyai visi kemajemukan, nah dulu di Sulawesi Tengah saya ditanya, kan Sulawesi Tengah waktu ini tahun 70-an, wilayahnya cukup miskin kalau kita melihat dari keadaan ekonomi dibandingkan dengan waktu itu di Jawa. Nah, hampir semua pendeta, gembala sidang, harus sebagian waktu, mungkin 3-4 hari seminggu, mengerjakan kebun. Karena kalau mau harapkan perpuluhan, anggota jemaat cuma 3 orang. Ya, mereka sedang dalam perintisan kan. Jadi untuk mereka bisa hidup, mereka juga kerja kebun. Lalu mereka dengar saya mengajarkan tentang keketuaan majemuk, kepemimpinan majemuk. Om, mereka panggil saya Om. Om, bagaimana tuh orang? Ya, bagaimana kita di dalam mau praktikkan ini, sedangkan tidak cukup untuk 1 orang. Saya bilang, justru karena tidak cukup untuk 1 orang, lebih gampang untuk mempraktikkan kepemimpinan majemuk. Bagaimana? Saya bilang, ya minggu ini 1 orang kerja di kebun. Yang 1 beri waktu berdoa, menggali firman Tuhan, mempersiapkan untuk pelayanan, mendoakan orang sakit untuk melayani hari Minggu. Minggu depannya, ganti. Kamu kerja di kebun, dan yang 1 ini sekarang membuat semua persiapan. Jadi dengan demikian, jemaat akan mendapat gizi dari 2 jenis pelayan, dan kita bisa percaya bahwa pertumbuhan di dalam jemaat akan lebih sehat. Oh, begitu Om. Ya. Jadi saya percaya ada jawaban untuk masalah-masalah seperti itu. Oke, lanjut Om. Iya, maksudnya kenapa saya tanya demikian, karena rata-rata kalau di saya lebih banyak menjumpai ya ketunggalan itu di daerah-daerah, karena kita lihat memang pelayanan dimulai dari sosok tunggal itu ya, jadi agak kesulitan untuk supaya mereka bisa melahirkan kemajemukan. Nah, jadi saya dari penjelasannya Pak Jeff, saya bisa nangkap gitu bagaimana mengaplikasikannya. Namun tadi saya penasaran aja dari konsep perjanjian lama. Ya, tapi saya sudah baca. Ya, nah, Tommy pernah ikut dengan saya ke Timur Tengah. Iya. Waktu itu saya sebagai pemimpin tunggal di dalam tim. Tetapi saya diutus dari kawan-kawan penatua untuk membawa tim ini, untuk melatih mereka supaya boleh belajar beberapa hal, ya bahasa Arab dan cara-cara untuk membawa Injil kepada kaum M. Jadi usaha saya itu, walaupun saya gaya tunggal, adalah untuk membuat multiplikasi. Jadi supaya Tommy lebih dilengkapi, Inga lebih dilengkapi, Samuel lebih dan siapa lagi yang lebih dilengkapi. Jadi supaya dalam tim ini. Nah, karena kami merasa ini bagus, kemudian ditambah ke Yaman dengan 22 orang. Nah, saya juga sebagai pemimpin tunggal, tapi saya sebagai pemimpin tunggal yang sedang melakukan pelayanan multiplikasi kepada, jadi apa yang ada pada saya berikan kepada yang lain supaya mereka dapat bertumbuh. Kembali ke Indonesia, Tommy dapat lebih lanjut pelayanan di waktu pertama di Aceh, dan Samuel dan yang satu lagi yang di Sulawesi Tengah. Jadi yang dari 22 ada yang menjadi membangun sekolah Alkitab khusus untuk mendidik orang lain di dalam menjangkau kaum Kedar. Ada yang lain yang menjadi pelayan, ya, seperti juga Tommy, di antara menjangkau
kaum Kedah. Jadi lewat gerakan yang kita mulai pada waktu itu sudah multiplikasi. Coba lihat, sebelum zaman itu di Abalav tidak ada pelayanan khusus untuk menjangkau kaum Kedah. Sekarang hampir semua jemaat kita sudah mempunyai gerakan-gerakan seperti itu. Jadi tugas saya sebagai seorang pelayan yang adalah bagian dari tim, dan di dalam tim penetua masing-masing punya kroni yang berbeda-beda, tetapi saya didukung oleh tim itu. Jadi walaupun kelihatan saya tunggal di situ, tapi saya adalah bagian tim dan mereka sedang mendukung saya untuk melakukan tugas sesuai dengan kroni. Sekarang kita dapat melihat di berbagai tempat di Indonesia. Pada saat ini ada sekolah untuk MBB. Jadi yang orang-orang kita yang sudah menjadi percaya, ada 35 yang sekarang sedang mengikuti kursus 1 bulan, dipersiapkan menjadi penginjil untuk ke 35 tempat yang lain. Jadi multiplikasi yang terjadi. Kalau, ya ini terus terang, kalau saya mempunyai visi tunggal dari semula, dan tidak punya kawan yang mendukung, yang membackup, yang bisa menolong saya untuk melakukan seperti ini, itu gerakan tidak terjadi. Justru karena hati saya adalah majemuk dan mau multiplikasi dan mau impartasi kepada orang yang lain, kami dapat melihat hal itu terjadi. Jadi kita jangan terlalu sempit atau membatasi konsep majemuk, karena di dalam kemajemukan ada keanekaragaman yang berbeda-beda, dan ada seperti Yesus membagikan kepada 1 orang 5 talenta, kepada yang 1 2, kepada yang 1 1. Lalu dikatakan dibagikan menurut kemampuan masing-masing. Tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Jadi kemajemukan tidak berarti kita membagikan waktu 100% sama, tugas 100% sama, enggak. Justru karena Alkitab mengajarkan tentang karunia yang berbeda-beda, jenis-jenis pelayanan yang berbeda. Di dalam kemajemukan, kita dapat melihat semua variasi itu terwujud untuk menghasilkan gambar Kristus di dalam pelayanan kita. Jadi prinsipnya walaupun ketunggalan ujungnya melahirkan kemajemukan dan multiplikasi gitu. Ya. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, minggu depan kita akan lanjut karena baru 20 berapa yang sudah selesai. Kalau sudah sampai 105, tetapi saya tidak akan memaksakan untuk kita harus selesai. Jadi karena saya pikir berguna untuk kita ada kesempatan juga untuk diskusi, untuk tanya jawab. Dan kalau memang sudah siap dengan pertanyaan, mungkin dari apa yang sudah didengar malam ini, minggu ini sudah pikirkan, minggu depan pada waktu awal Pak Jeff saya mau bertanya, ya boleh juga dari awal, tidak apa-apa. Tidak ada peraturan, tidak ada ayat firman Tuhan yang berkata harus begini urutannya. Oke, terima kasih.